Apa sih hal yang melatar belakangi gerakan 30 SPKI? Nah, gerakan ini dilatar belakangi oleh adanya konflik antara PKI dan TNI. Konflik ini dimulai dari pemberontakan di Madiun oleh PKI. Pemberontakan tersebut ditumpas oleh TNI atau Angkatan Militer. Nah, Angkatan Militer itu dibagi menjadi 3, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Nah, di situ Angkatan Militer lagi didominasi oleh Angkatan Darat. Makanya yang menumpas PKI adalah kebanyakan TNI Angkatan Darat. Maka dari situlah konflik antara PKI dan TNI dimulai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Perang Dingin terjadi antara Amerika dan Rusia. Namun, Perang Dingin itu tidak terjadi di antara negara mereka saja, namun juga merembet-rembet ke negara sekitarnya. Nah, makanya Presiden Soekarno membutuhkan suatu organisasi angkatan kemiliteran untuk menghadapi Perang Dingin tersebut. Makin kesini, keberadaan TNI menjadi semakin dekat dengan Soekarno. Di sisi lain, Soekarno tidak ingin TNI mengambil pengaruh Soekarno terhadap masyarakat. Maka dari itu, Soekarno membutuhkan dukungan dari organisasi lain. Nah, Soekarno memilih PKI. PKI bukan angkatan bersenjata atau angkatan kemiliteran seperti TNI, namun PKI dapat menggalang dukungan massa atau masyarakat untuk mendukung PKI dan Soekarno. Pada suatu waktu, Soekarno sakit. PKI khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir TNI ini dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu, PKI berencana untuk menyingkirkan panglima-panglima besar TNI Angkatan Darat. Kenapa sih PKI bersikeras untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat atau saingannya? Karena memang tujuan awal PKI ini adalah mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan menjadikan suatu ideologi negara itu menjadi komunis. Makanya PKI ini berencana untuk menyingkirkan saingannya tuh. Lalu, peristiwa ini juga dicurigai atas dasar balas dendam PKI terhadap TNI Angkatan Darat. Bener dong, karena dari pemberontakan di Madiun ini, yang menumpas PKI adalah TNI Angkatan Darat. Maka dari itu PKI ingin balas dendam terhadap apa yang diperbuat TNI Angkatan Darat kepada PKI. Di sini ada beberapa tindakan PKI sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu melakukan aksi-aksi pemogokan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Cirebon, Semarang, Bandung, dan Tasikmalaya. Lalu yang kedua, melakukan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas PKI di beberapa daerah, seperti di Indramayu, Bandar Betsi, Kanigoro, dan pengerusakan kantor gubernur Jawa Timur. Lalu yang ketiga, melakukan penyusupan dalam organisasi, masyarakat, dan sosial politik serta TNI. Lalu yang keempat, mengadakan latihan kemiliteran bagi ormasnya seperti Pemuda Rakyat dan Garwani. Lalu yang kelima, menyingkirkan lawan-lawan politik PKI serta pembubaran Partai Murba oleh pemerintah atas desakan PKI. Nah, yang terakhir, pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Mulyono mengumumkan dukungannya terhadap G30 SPKI. Mereka berhasil menguasai Makorem 072 dan menculik Letnan Kolonel Sugiono. Aksi yang mereka lakukan pertama-tama mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Yogyakarta mendukung G30 SPKI, membagi-bagikan senjata kepada anggota veteran setempat, serta melakukan demonstrasi secara besar-besaran bersama dengan organisasi massa di depan Makorem 072 untuk mengatakan dukungannya terhadap G30 SPKI. Ini adalah aksi yang dilakukan G30 SPKI di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Rinda dari absen 12. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang proses gerakan separatisme G30 SPKI. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII pada tahun 1949. Yang ketiga, pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tahun 1958. Yang keempat, pemberontakan Parmesta pada tahun 1958.
Untuk penjelasan proses-proses yang telah saya jabarkan tadi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi setelah penandatanganan perjanjian Renville yang ternyata merugikan pihak Indonesia. Yang kedua, pemberontakan DI atau TI di Aceh, 20 September 1953. Pemberontakan ini dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Daud Burueh. Yang ketiga, pemberontakan PRRI. Pemberontakan ini dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan. Yang keempat, pemberontakan Permesta. Permesta adalah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur. Jadi selanjutnya akan dibahas tentang tokoh-tokoh yang mempertahankan integrasi bangsa. Jadi di sini saya akan mengulas tentang Haji Agus Salim. Pada tahun 1915, tokoh Haji Agus Salim yang baru pulang dari Jeddah bertemu sama Cokro Aminoto. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan dirinya tuh ikut terjun dalam dunia politik. Beliau bergabung sama Serikat Islam. Nah, habis bergabung, kontribusi yang diberikan dalam dunia politik itu cukup banyak. Contohnya tuh kayak beliau tuh menjadi anggota Volksraad tahun 1921 sampai 1924. Terus habis itu beliau juga menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beliau juga Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir 2 1946 dan kabinet ketiga tahun 1947. Terus beliau juga pembuka diplomasi Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama tuh negara Mesir tahun 1947. Terus beliau juga Menteri Luar Negeri kabinetnya Amir Syarifuddin tahun 1947 dan juga Menteri Luar Negerinya Kabinet Hatta tahun 1948 sampai 49. Nah, pergerakan yang terlihat dalam mempertahankan integrasi bangsa yang dilakukan oleh Haji Agus Salim sendiri ini adalah dengan cara menjadi jurnalis. Ia merupakan pemimpin redaksi Neraca. Melalui koran-koran yang dilansir tersebut, beliau memuatkan berbagai macam opini pergerakan dan juga perjuangan, serta menampilkan berbagai macam aspirasi kerakyatan agar berani melawan penjajah. Beliau, yang dijuluki The Grand Old Man ini, juga menentang dengan keras pada perjanjian Renville, di mana katanya ia mengatakan bahwa Republik Indonesia tidak mengkhianati perjanjian Linggadati. Muhammad Rum, seorang tokoh nasional yang lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 1908. Selama ia hidup, ia telah melakukan banyak hal untuk Indonesia, mulai dari menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Syahrir dan Kabinet Wilopo, menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Natsir, jadi Wakil Perdana Menteri di Kabinet Ali Sastro Amit Joyo, dan menjadi pemimpin delegasi Indonesia di Perundingan Rum dan Royan. Perundingan Rum dan Royan sendiri adalah salah satu pencapaian terbesar seorang Muhammad Rum, karena efek dari perundingan ini cukup besar untuk kehidupan bangsa Indonesia. Saat itu keadaan Indonesia cukup berantakan. Tidak hanya ia kehilangan sebagian besar wilayahnya, Belanda juga secara egois melepaskan dan memutuskan perjanjian Renville dan kemudian melakukan agresi militer Belanda kedua. Tindakan ini dikecam, dan untuk menghentikan baku tembak antara Indonesia dan Belanda diadakan pertemuan. Pertemuan ini dinamakan sesuai dengan nama ketua delegasi kedua belah pihak, Rum dan Royan. Perundingan berhasil meredakan dan mengembalikan stabilitas Indonesia saat itu. Rum dan Royan akhirnya sepakat pada tanggal 7 Mei 1949, dan isi kesepakatannya
adalah 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Indonesia bekerja sama mengembalikan keamanan. 3. Belanda menyetujui mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. 4. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. 5. Belanda menyetujui RI bagian dari Nice. 6. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia secara utuh dan tak bersyarat. 7. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban pada Indonesia. 8. Belanda mengadakan KMB dan Indonesia akan menghadirinya.